Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alfalina Mas Nafisa dari Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membuat video yang kedua kalinya, yaitu menjelaskan pengertian serta jenis-jenis sistem penomoran dan juga daftar pustaka. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih contoh-contoh dari sistem penomoran dan juga daftar pustaka ini. Nah, kita coba next ya teman-teman. Nah, pengertian sistem penomoran. Enumerasi adalah tata cara penomoran butir-butir permasalahan dalam penulisan makalah, skripsi, karya ilmiah, penelitian, dan sebagainya. Dan di sini saya akan menyebutkan dan juga menjelaskan dua jenis dari sistem penomoran. Yang pertama ada sistem angka penuh dan juga sistem campuran. Nah, jenis-jenisnya yang pertama seperti ini contohnya. Contoh sistem penomoran angka penuh. Nah, di sini untuk babnya itu menggunakan angka Romawi untuk judul babnya. Lalu dilanjutkan dengan 1.1 yaitu subbab, 1.2 dan seterusnya. 1.3.1 itu bagian dari subbab. Jadi masuk di dalamnya subbab. Ibarat kata itu kayak beranak. Nah, selanjutnya di contoh sistem penomoran campuran, kita di sini menggunakan angka dan juga huruf. Misal seperti ini, bab 1 tetap menggunakan angka Romawi ya. Dan yang pertama ada ini A untuk pendahuluan. Terus muncul lagi di bawahnya 1 identifikasi dan rumusan masalah. Untuk isinya ini hanya untuk contoh ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini yang saya lingkari ini. Nah, itu untuk contoh-contoh untuk pengertian dan juga jenis sistem penomoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah teknik notasi ilmiah yang berasal dari kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi yang digunakan untuk menulis karangan ilmiah. Jadi jika kita membuat suatu karya tulis ilmiah tapi tidak menggunakan daftar pustaka dan kita review artikel atau jurnal dari milik orang lain, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus menyertakan sumber, yaitu daftar pustaka itu. Dan saya di sini akan menjelaskan 4 jenis daftar pustaka. Yang diantara lain, yang pertama ada APA style, yang kedua MLA style, yang ketiga Chicago style, yang terakhir ada Harvard. Nah, apa sih APA style ini? APA atau American Psychological Association style adalah format penulisan yang umum digunakan dalam ilmu sosial. Gaya ini menekankan penulis, tahun publikasi, dan informasi sumber dalam sitasi. Contohnya, jika dalam teks yaitu sitasi, itu tulisannya Smith, 2020. Jika di dalam daftar pustaka, maka Smith, J, tahun, tapi di dalam kurung, lalu judul buku, kemudian penerbitnya. Seperti itu APA style. Selanjutnya ada MLA style. MLA atau Modern Language Association style sering digunakan dalam bidang humaniora, terutama sastra. Gaya ini menekankan penulis dan halaman dari mana informasi diambil. Contoh, jika dalam teks seperti ini, Smith 23. Jika dalam daftar pustaka, Smith, John, lalu judul buku, kemudian penerbit, dan juga tahun. Kalau APA tadi kan di depan setelah nama. Kalau MLA ini tahunnya berada di terakhir ya teman-teman. Lalu ada Chicago style. Chicago style yaitu gaya kutipan dan daftar pustaka
Chicago Style, gaya kutipan dan daftar pustaka Chicago diciptakan oleh University of Chicago. Ini biasanya digunakan untuk mengutip sumber-sumber dalam sejarah dan kadang-kadang dalam humaniora, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu sosial. Versi gaya Chicago yang sering digunakan adalah Turabian. Turabian adalah versi gaya Chicago yang dirancang khusus untuk pelajar dan peneliti. Jika diminta untuk mengikuti gaya Chicago saat menulis makalah, akademi, tesis, atau disertasi, biasanya pedoman Turabian yang paling berguna. Turabian bukanlah gaya yang terpisah dari Chicago, melainkan menyajikan pedoman Chicago dengan cara yang mengutamakan kebutuhan siswanya. Lalu untuk contohnya, itu nama belakang penulis, bukan nama depan lagi. Jadi dibalik nama belakang penulis, lalu nama depan, lalu judul bukunya dicetak miring, lalu tempat terbit atau kotanya, penerbit, dan yang terakhir tahun. Contohnya di sini, Wolf, Virginia, Harcourt Brace Jovanovich. Itu judul buku ya. Lalu tempat terbitnya San Diego. Lalu langsung ke tahunnya. Kemudian Harvard. Gaya daftar pustaka Harvard sering digunakan dalam bidang ekonomi. Tidak ada panduan gaya resmi, yang berarti ada beberapa variasi seperti APA Style, Harvard Style, didasarkan pada sistem penulis lalu tanggal. Harvard adalah gaya referensi yang paling umum digunakan di universitas-universitas Inggris. Dalam gaya Harvard, penulis dan tahun dikutip dalam teks, dan rincian lengkap sumber diberikan di dalam pustaka. Contoh penulisannya, nama belakang penulis, lalu inisial, titik, tahun, judul buku dicetak miring, judul bukunya, lalu kota penerbit. Untuk contoh jelasnya seperti ini, Darwin, K, lalu tahun 2013, judul buku, panduan penulisan buku untuk siswa, Polite Press, kota penerbitnya di Cambridge. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah selesai video penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan semoga video ini berguna untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu apa sih itu daftar pustaka dan apa sih sistem penomoran dan juga bagaimana contohnya. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.